Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholifi Zaki Iswa Maulana dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama, pengertian ruang lingkup, objek, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam pembelajaran ada pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan suatu sejenis sebagai satuan kriteria. Pengukuran hasil belajar, usaha untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Pengukuran lebih menekankan kepada proses penentuan kuantitas sesuatu melalui pembandingan dengan satu ukuran tertentu. Misalnya, mengukur kemampuan siswa memahami konsep bilangan. Mengukur kemampuan siswa membedakan tumbuhan dan mengukur tinggi badan siswa dan lain-lain. Selanjutnya, penilaian. Penilaian adalah mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pembelajaran. Penilaian hasil belajar adalah menafsir hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Tujuannya untuk melihat tujuan pembelajaran yang dirumuskan tercapai dan diperlukan transformasi atau proses. Penilaian juga dapat didefinisikan suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi, maksud penilaian adalah memberikan nilai tentang kualitas sesuatu, dan ada dua karakteristik penilaian. Penilaian merupakan proses pengambilan keputusan, dan yang kedua, penilaian bersifat kualitatif atau perhitungan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas, yaitu mengukur dan menilai. Hasil dapat berupa bilangan atau kategori, tujuan untuk merubah dan perbaikan. Proses melalui transformasi. Evaluasi hasil belajar adalah proses perencanaan, pengumpulan, penggambaran, dan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan suatu program sehingga dapat ditarik kesimpulan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, pembelajaran. Menurut etimologis, terjemahan dari bahasa Inggris, instruction atau upaya untuk membelajarkan seorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut terminologis, pembelajaran suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon dalam kondisi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem, yaitu suatu totalitas yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Untuk mencapai interaksi pembelajaran sudah barang tertentu perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru dan siswa sehingga akan terpadu dua kegiatan, yaitu mengajar dan belajar, yang berguna dalam mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, objek evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotorik. Dan ruang lingkup ada input, yang kedua proses atau transformasi, dan yang ketiga ada output. Fungsinya, yang pertama ada selektif, yang kedua ada diagnostik, dan yang
ketiga ada penempatan, yang keempat ada formatif, dan yang kelima ada sumatif. Sekian penjelasan dari materi pertama. Lanjut ke penjelasan materi yang kedua tentang ragam evaluasi pembelajaran. Dalam ragam evaluasi hasil belajar, tentunya ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di antaranya ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan, kriteria, dan akuntabel. Adapun jenis-jenis evaluasi berdasarkan fungsinya, dilihat dari fungsinya ada beberapa macam, yaitu formatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan penempatan. Berdasarkan alatnya, evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes ada 3, yaitu tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara lisan, meliputi tes lisan secara individual dan tes lisan secara kelompok. Yang B, tes tulisan, yaitu tes yang menuntut jawaban serta tulisan, meliputi esai, berdiri dari berstruktur, bebas, dan terbatas. B, objektif, terdiri dari benar, salah, menjodohkan, isian pendek, dan pilihan ganda. Dan yang C, tidak tes tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan, meliputi tes individual dan tes kelompok. Dan yang kedua, bukan tes atau non-tes seperti A, observasi, meliputi langsung, tak langsung, dan partisipasi. B, kuesioner atau wawancara, meliputi wawancara berstruktur dan wawancara yang tak berstruktur. Yang C, skala, meliputi penilaian sikap dan minat. D, studi khusus. Yang E, checklist. Dan yang F, sosiometri, teknik penelitian yang umumnya bertujuan untuk meneliti hubungan sosial dan psikologis antara individu di dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari materi yang kedua, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hudwi Zagis Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.